Ketika rock melanda Indonesia, kemudian saya melakukan sebuah revolusi. Ini sebagai ketua umum dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia. Kemudian yang di belakang Pak Haji adalah Bapak Insinyur Nur Roji. Beliau adalah anggota Dewan DPR RI dari Komisi 10, yang mana Komisi 10 ini ada hubungannya dengan ini karena dia membidangi tentang pendidikan, olahraga, budaya, dan pemuda. Begitu Bang Haji? Ya. Berikutnya dari Parekraf diwakili oleh Bapak Direktur Film, Musik, dan Animasi, Bapak Amin Abdullah, silakan. Oh iya. Nah, ini dari Parekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi di pembuka, saya sudah menyatakan bahwasanya dalam hal ini, malam ini kita berbicara tentang rencana dari Persatuan Artis Musik Melayu dan Indonesia untuk mendaftarkan dangdut sebagai warisan budaya dunia tak benda. Saya ulangi lagi, proses untuk tingkat provinsi sudah kita lakukan dan berhasil, dan sekarang kita sedang menuju proses ke tingkat nasional. Kalau sudah keluar dari tingkat nasional, maka akan kita langsung kirim ke Perancis, yaitu pusat dari kantornya UNESCO. Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk membuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari perwakilan Parekraf. Terima kasih dari anggota DPR RI Komisi 10, dan terima kasih dari TVRI. Terima kasih kepada rekan-rekan media bahwa dangdut go to UNESCO memang banyak desakan dari teman-teman BAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, yang eksis secara nasional, bahwa saya kebetulan sebagai pelaku sejarah, karena nanti di UNESCO kan pasti akan dimintai sosok yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa dangdut is Indonesia. Nah, kebetulan memang perjalanan dangdut ini saya sendiri yang mengalami, dari mulai orkes Melayu, kemudian sampai menjadi sebuah genre dangdut. Setelah melalui revolusi orkes Melayu, hadirlah dangdut sebagai genre baru. Oleh karena itu, saya selaku pelaku sejarah dalam hal ini pasti akan bertanggung jawab dan akan berikan testimoni kepada UNESCO bahwa dangdut is budaya Indonesia, seperti itu. Dan alhamdulillah sebelumnya kami didukung oleh waktu itu Pak Agung Laksono sebagai Menko Kesra, dan itu sudah berproses, dan cuman berhenti di mana waktu itu. Sekarang dilanjutkan oleh Parekraf, dalam ini Pak Sandiaga. Nah, kemudian sekarang ini kita tengah berproses bagaimana tadi disampaikan untuk tingkat nasional dan selanjutnya ke UNESCO. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja kita harus syukuri ya bahwa kita sudah sampai di tahap ini. Kita akan menuju nanti insya Allah tanggal 3 Maret semua pendaftaran sudah selesai. Kita akan menuju nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan kemudian kita proses ke UNESCO. Dan itu 3 Maret ya yang terakhir. Nah, oleh sebab itu kita ingin menselebrasi hal itu dengan, karena ini juga sebenarnya teman-teman mungkin masih ingat bahwa ini sebenarnya kita masih dalam rangkaian Hari Musik Nasional ya, tanggal 9 Maret. Jadi ini rangkaian dari itu. Nah, kami tentu saja sebagai pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator dalam hal ini. Tentu saja kami mendukung PAMI, Bang Roma sebagai tokoh, sebagai expert dalam bidang dangdut dan pelaku, dan PAMI tentu saja kami pemerintah mendukung
mendukung dan memfasilitasi nanti setelah ini Bang Roma kita duduk bersama lagi untuk kemudian kita lanjutkan ke UNESCO dan kami tetap memfasilitasi. Baik, iya DPR secara politik pasti mendukung ya. Mas kemarin memang pada tahun 2022 ya mengajukan dari Parekraf ya 40 miliar itu untuk dangdut goes to UNESCO. Kalau Anda pernah dengar lagu FIFA dan di sana ada satu syair lirik yang berbunyi dangdut suara gendang ini musik Melayu berasal dari Delhi lalu kena pengaruh dari barat dan Hindi. Jadi asalnya musik dangdut ini cikal bakalnya adalah musik Melayu seperti Anjong Katong airnya biru tempat orang bercuci muka, itu Melayu. Nah kemudian Melayu ini dapat influence dari India, dari Barat. Nah jadilah dari India adalah orkes Melayu. Orkes Melayu ini terus berkembang. Nah ketika rock melanda Indonesia, kemudian saya revolusi orkes Melayu menjadi satu genre baru yang bernama dangdut. Jadi disitulah muncul satu genre dangdut yang genre baru yang bernama dangdut, yaitu di mana setelah dari Melayu, orkes Melayu sudah menjadi dangdut setelah melalui berbagai proses revolusi tadi. Jadi yang kita perjuangkan ke sana bukan musik Melayu tetapi dangdut. Terima kasih. Tentu saja ada narasi, jadi narasi tentang musik dangdut itu. Jadi semacam ada kajian ilmiahnya, terus kemudian ada foto-foto, ada video-video itu yang mendukung narasi tadi. Jadi ada deskripsi yang didukung oleh kajian ilmiah, terus kemudian foto-foto dan video, dan itu sudah dilengkapi ya oleh PAMI. Dan dangdut itu sudah ditulis ya, Bang Roma ya, Pak Haji ya, ditulis oleh etnomusikolog kelas Amerika. Saya kebetulan seorang etnomusikolog juga, jadi saya baca buku dangdut, dan kemudian yang benar yang Pak Haji bilang menurut saya itu karena memang konstruksi baru ya, dia berakar dari Melayu tapi kemudian menjadi ada konstruksi baru ketika kemudian dia diberi sentuhan, ada revolusi di situ. Tadi kita bicara bahwa bagaimana Bang Haji itu ada pengaruh jadi Richie Blackmore juga ya, dari Deep Purple juga ya, dan itu adalah bumbu yang membuat kemudian orang tidak meninggalkan dangdut karena pada saat itu rock fever itu yang dibilang Pak Haji. Tapi termasuk sejarahnya Pak? Iya. Histori dari dangdut itu? Iya. Coba Anda baca bukunya siapa Pak Haji? William Frederick. Dan satu lagi Pak Haji? Andrew Weintraub. Andrew Weintraub. Itu perlu Anda baca, dan itu sejarah-sejarah dangdut juga ada. Saya ingin menambahkan begini. Mengapa kami Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno mempunyai ide untuk mendorong dangdut goes to UNESCO, dan dangdut bukan hanya persoalan kebudayaan Indonesia, budaya Indonesia, musik Indonesia dan identitas Indonesia, tapi dia juga bisa menjadi lambang ekonomi kreatif kita, produk kreatif kita. Bagaimana musik dangdut itu sesungguhnya juga merupakan produk kreatif yang mensejahterakan banyak orang. Begitu Pak Haji. Bayangkan coba Anda bisa lihat bagaimana berapa orang yang dipekerjakan oleh musik dangdut, berapa produk domestik bruto yang dihasilkan oleh musik dangdut. Saya kira itu sebabnya, sehingga menurut saya dangdut goes to UNESCO itu sangat strategis. Sekali lagi, bukan hanya persoalan produk budaya dan identitas, tetapi juga adalah lambang dari produk kreatif Indonesia yang sangat khas. Siapa tahu, boleh tepuk tangan. Jamaika itu punya reggae kalau nggak salah ya. Indonesia punya dangdut. Boleh tepuk tangan dong. Yang paling mendasar itu untuk bisa didaftarkan ke UNESCO, usia budaya itu harus minimal 50 tahun.
Jadi kalau dimulai dari tahun 70 revolusi itu, ketika tadi Bapak Romai Rama sudah menyebutkan kenapa saat zamannya Pak Agung Laksono menjadi Menko Kesra ini terhenti, karena pada saat itu usianya belum mencapai 50 tahun. Yang pertama, terus kemudian syarat mendasar yang kedua harus masih ada life legendnya. Jadi masih ada tokoh yang masih hidup, yang masih menekuni budaya itu. Dan untuk dangdut tidak ada orang yang lebih tepat selain Raja Dangdut dunia, bukan hanya Indonesia. Terima kasih. Jadi yang mendaftarkan adalah satu komunitas. Dalam hal ini kita sudah sebagai PAMI, sebagai komunitas artis-artis atau komunitas profesi dangdut, itu sudah mendaftarkan dari tahun 2012. Jadi kalau Anda mengatakan tadi pabrik apa udah ketinggalan zaman, Pak, karena kita duluan yang mendaftarkan. Kalau ada komunitas lebih dari satu, justru UNESCO jadi bingung. Ini sebenarnya dangdut punya siapa ya? Kan gitu. Oke? Pertanyaannya Pak, bagus. Betul yang Anda katakan bahwa K-pop itu bukan seperti membalikan telapak tangan, tapi mereka mempersiapkannya itu cukup lama, puluhan tahun. Oleh sebab itu, ketika kalau kita bicara tentang ekosistem musik dangdut sebagai contoh misalnya, memang tugas pemerintah itu adalah membentuk ekosistem namanya, ekosistem industri kreatif musik dangdut misalnya. Itu ekosistem adalah keterhubungan sistem yang terdiri dari rantai nilai yang memang mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Yang Anda sebut tadi bibit-bibit itu ada pada tahap awal memang, kreasi, produksi. Nah, Bang Roma saya pikir sebagai figur yang figur cukup sentral ya dalam musik dangdut, itu berhasil menghubungkan produksi dan distribusi itu diserap oleh pasar dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang bagus sekali. Padahal mungkin pada saat itu Bang Roma, bagaimana dengan bibit-bibit dangdut pada saat itu ya, kita mungkin belum. Bang Roma bisa cerita juga barangkali ya tahun 70-an itu seperti apa ya, mungkin apa sentuhan pemerintah sudah ada atau apa, tetapi Bang Roma adalah contoh bagaimana kemudian proses kreasi produksi itu nyambung dengan proses distribusi dan konsumsi. Itulah rantai nilai dari ekosistem yang saya katakan tadi. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan dari segi kebudayaan yang DPR dan pemerintah sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di sana ada ya disebut strategi kebudayaan. Di puncaknya untuk masalah kebudayaan itu strategi kebudayaan nasional. Nah, sebelum itu ada proses yang disebut pokok kebudayaan daerah sampai dengan pokok kebudayaan nasional. Pokok-pokok kebudayaan nasional ini salah satunya mungkin disebut nanti salah satu ini dangdut sebagai pokok budaya nasional. Nah, bagaimana supaya seperti Korea? Nah, itu yang harus dibuat strategi budaya tadi. Jadi undang-undang sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah nanti. Saat ini belum, saya lihat belum ada penyusunan strategi kebudayaan kita. Yang tentu banyak hal terkait dengan ekonomi, kemudian budayanya sendiri dan lain-lain. Terutama seperti K-pop itu jelas ekonomi ya. Bagaimana menunjang ekonomi Korea? Kita juga sebenarnya bisa. Dengan undang-undangnya sudah siap, tinggal implementasi di pemerintah, menyusun strategi kebudayaan nasional. Di sana mungkin nanti akan masuk dangdut untuk sebagai satu kekayaan budaya yang bisa dipromosikan dan dimanfaatkan secara ekonomi. Itu mungkin arahnya seperti itu.